Ya lo sobat YouTube, kembali lagi di channel gue Rama Putra Olen, YouTuber tidak terkenal. Dan hari ini saya pengen bikin tutorial ya, cara bawa motor kopling ya di belokan, terus di polisi tidur. Nah ini posisi gue di putar balik ya. Jadi kalau putar balik itu koplingnya ditekan setengah aja ya. Ketemu anak gesek. Jadi di depan ada polisi tidur ya. Kita coba di polisi tidur. Jadi ini kan dari gigi 3 ya. Gigi 3 belum ketemu polisi tidur. Ya ini dari gigi 3 ya. Kalau jalan seperti ini gigi 3 nggak masalah ya, karena jalanannya datar ya. Karena kalau pakai gigi 2 itu rada berdengung banget, meraung-raung. Posisi jalan santai ya, kecepatan 40 sampai 50 km per jam. Oh lupa ada polisi tidur, tapi nggak kelihatan tadi, kecil. Oke, di depan ada lagi polisi tidur. Iya, depan polisi tidur. Jadi kalian, ini polisi tidur ya. Jadi kalian bisa tekan koplingnya, tutup gasnya, kemudian langsung diinjek ya, dikurangi gigi ya. Nah tapi kalau udah gigi 2 kayak gini, tinggal ditekan koplingnya aja ya. Nah terus cara ngelepas koplingnya juga berbarengan dengan narik gas ya. Jadi gasnya ditarik, koplingnya dilepas sedikit aja. Nah ini polisi tidur lagi. Injek rem, tarik kopling, tutup gasnya, kemudian koplingnya dibuka, gasnya ditarik ya. Gas dibuka, kopling dibuka, jadi hampir bersamaan ya. Jadi koplingnya dilepasnya setengah dulu, jangan langsung full ya, karena kalau langsung full mati mesinnya. Karena posisinya hampir kayak kita mau stop and go ya. Biarpun nggak berhenti tapi posisinya udah. Nah jadi koplingnya ditarik, gasnya dibuka, kemudian koplingnya dibuka ya. Setengah kopling dulu lalu dilepas pelan, sambil gasnya ditarik ya. Nah posisinya kan kita nginjek rem ya. Jadi pas ketemu polisi tidur kita kan nginjek rem, kemudian gasnya ditutup, kemudian koplingnya ditarik ya, sambil dikurangi giginya. Kalau misalkan kalian pakai gigi 3 ya, jadi oper aja ke gigi 2. Kalau gigi 2 masih kuat ngangkat, tapi kalau gigi 3 biasanya agak berat, apalagi buat pemula pasti mati mesinnya. Jadi buat ngatasin supaya nggak mati mesin ya, pas di saat polisi tidur, belum ketemu polisi tidur lagi ya. Jadi pas di saat polisi tidur, kalian bener tekan koplingnya. Nah habis itu buka sedikit setengah kopling, buka gasnya perlahan gitu supaya mesinnya nggak mati ya. Bu, jangan di tengah jalan. Ibu, kalau mau nyebrang jangan tanggung ya Bu. Kita jadi bingung. Kayak di tanjakan ya. Kalau tanjakan seperti ini sih kita nggak perlu neken kopling ya. Kecuali tanjakannya tajam ya, tanjakannya yang nukik banget gitu. Oke, kita ketemu polisi tidur lagi. Ini udah gua rem ya. Jadi gua tarik kopling, kemudian gua buka koplingnya sedikit sama gasnya ya. Nah habis itu kalau dari gigi 1 kalian langsung
oper aja ke gigi 2 ya. Nah, cara oper gigi yang halus kalau bisa bersamaan ya, kayak mobil ya nggak jadi lewat. Nah, posisi gini, kopling ditarik, giginya langsung dijongkel ya. Gas tutup, kopling ditarik, gas ditutup, kemudian giginya langsung dijongkel. Itu hampir bersamaan ya. Jadi pertama kalian tutup gasnya, langsung tarik koplingnya, kemudian langsung dicongkel giginya biar masuk giginya. Depan gue ada temen JC kan, gue salvok sama progatnya keren cuy. Gue belum beli, tapi keren juga ya pakai progat 300an dapet sih, hampir 3,5an, nggak nyampe gope sih sebenarnya. Kalau ada niat buat beli ya, karena belum punya duit. Oke, kalau ya gue jadi salah fokus ya. Oke, jadi kalau posisi macet kayak gini, gue biasanya pakai gigi 2 ya, masih bisa pakai gigi 2. Yang jelas koplingnya selalu ditekan setengah kopling, sambil dibuka gasnya, dibuka koplingnya dikit, tarik lagi, buka gasnya, buka koplingnya dikit, tarik lagi, kayak gitu aja terus. Jadi supaya mesinnya nggak mati ya. Ini posisi agak nanjak. Jadi sebenarnya bawa motor kopling itu enak ya kalau udah biasa. Cuma kalau buat pemula yang biasa pakai Matic itu rada susah ya, PR banget. Yang jelas pegel ya, tangan kirinya pegel karena harus selalu neken kopling, kemudian kaki kiri selalu induk personeling gitu. Nah, kalau posisi ditanjakan gitu ya, kan kita dari bawah udah narik gas ya. Kalian bisa sambil oper gigi ya, kalau misalkan memungkinkan gitu, karena tanjakannya nggak terlalu ya. Soalnya kalau kita tahan, misalkan tadi gue dari gigi 3 ya, kalau kita tahan di gigi 3 itu terlalu berdengung mesinnya, meraung-raung gitu. Jadi bisa sambil, abang grabnya gue jadi salah fokus, soalnya hampir kena sepion loh. Ya posisi kayak begini gue sambil neken kopling ya, maksudnya bukan bener ditekan gitu. Jadi kalian bisa tarik ulur gasnya, ditarik ulur koplingnya, jadi buka tutup gitu. Pertama kalian ini kan kalau kita nggak tutup gasnya nubruk nih, kemudian kita tutup gasnya dikit, tarik koplingnya setengah kayak gitu. Nah posisi kayak gini kopling ditarik full ya, turunin gigi ke gigi 2, koplingnya dibuka dikit ya, sambil gasnya dibuka juga dikit. Nah kayak gini tarik full ya, ditarik full, lalu dibuka gasnya dikit. Iya, koplingnya juga dibuka hampir secara bersamaan ya. Ya kalau posisi beneran macet ya, macet-macetan, kalian langsung oper aja ke gigi 1 ya.
Nah posisi kayak gitu kalian harus belajar buat mainin gas, mainin koplingnya ya. Polisi kayak gitu, posisi ada polisi tidur. Kayak gini koplingnya ditekan, gasnya udah ditutup kan, langsung dibuka lagi, langsung dilepas lagi ya gasnya ya. Jadi kalau kondisinya memungkinkan ya, polisi tidurnya nggak terlalu tinggi gitu. Misalkan dari gigi 3, misalkan ini dari gigi 3 ya, bisa nggak sih ngangkat nggak sih gitu, polisi tidur kayak gitu. Ternyata masih bisa ya, tapi koplingnya jangan langsung dilepas ya, karena kalau langsung dilepas itu kayak rantainya dia ngehentak ya. Jadi dia sebenarnya nggak boleh kayak gitu, nggak bagus ya. Cuma jadi kalau melepas koplingnya jangan langsung benar dilepas gitu. Jadi kalian buka gasnya dikit sama koplingnya secara bersamaan kayak gini. Ya pelan, koplingnya ditahan dikit, gasnya dibuka pelan, dilepas. Nah lepas full, nggak ada masalah sih kayak gitu. Jadi kalian bisa langsung stop and go gitu. Karena polisi tidurnya nggak terlalu tinggi ya, ya kan? Oke, jadi posisinya kalau pas di polisi tidur, koplingnya ditekan gitu, tekan full. Habis itu dibuka setengah, terus gasnya juga ikut dibuka ya, secara bersamaan kayak gini. Ini gue tarik kopling, gue buka gas, lepas kopling. Itu secara bersamaan ya. Karena kebetulan di sini banyak banget polisi tidur. Geraha Raya penuh dengan polisi tidur. Nah, untuk oper giginya halus ya. Jedanya jangan terlalu lama ya. Jadi emang hampir bersamaan. Oke, ini dari gigi 3 ya. Gue mau oper ke gigi 4. Kakaknya begini ya. Kelihatan gak sih? Ini kan kita posisinya narik gas ya. Koplingnya belum gue tekan. Nah, gasnya ditutup, kopling ditarik, kaki kiri langsung nyongkel ya. Jadi begitu koplingnya ditarik, kaki kiri langsung nyongkel giginya ya. Jadi supaya transmisinya, perpindahannya itu halus ya. Tapi kalau misalkan kalian jeda, itu agak kasar, agak ada bunyinya kletak gitu. Pokoknya intinya gitu sih kalau gue ya. Ini gue pakai gesek ya, mungkin kalau pakai versi Honda maupun Yamaha mungkin beda ya. Apalagi kalau Yamaha itu udah super clutch, itu halus banget transmisinya. Ini Suzuki ya beda ya, dia masih bener manual gitu, masih versi lama gitu. Posisi polisi tidur lagi. Nah kalau di tikungan itu kalian sebenarnya nggak perlu neken kopling ya. Tapi lihat juga sih kalau tikungannya tajam, kemudian memaksa kalian buat ngurangin kecepatan. Tapi jarang sih, maksudnya di tikungan narik kopling gitu. Kecuali mungkin tikungannya nanjak ya. Kemudian memaksa buat oper gigi ke gigi 2, itu bisa aja sih sebenarnya. Tapi dalam kondisi tikungan yang datar itu nggak perlu kalian narik kopling ya. Ya polisi tidur lagi ya, biar lancar nih. Injak rem, tutup gasnya, tarik kopling, buka setengah, kemudian buka gasnya perlahan, koplingnya juga buka perlahan. Jadi secara bersamaan kayak gini, kopling buka setengah perlahan, gasnya juga. Habis itu buka full, lepas aja koplingnya. Nah mungkin kalau dibelokkan kayak gini ya, pergunakan kopling, jalannya jelek,
yang harus memaksa kalian buat turun gigi maupun turun kecepatan ya. Kalau jalanan kayak begini kalian bisa pakai gigi 3 ya, bisa pakai gigi 3. Nah jalanannya ada banyak kejutan. Ini biasanya gue pakai gigi 2, kemudian gue tarik setengah kopling ya. Tapi kalau maksudnya nggak begitu parah ya, gue nggak neken kopling sih. Cuma kalau kayak gitu baiknya sambil ditekan koplingnya supaya nggak terlalu kayak dia nyedat gitu, kayak motor kehabisan bensin. Motor kopling kalau di posisi jalan jelek, kalau koplingnya nggak ditekan dia bakal kayak ngentak-ngentak, apa ya, nyedat gitu sih. Nah itu cara oper gigi yang aus ya. Jadi ini sengaja gue sambil jalan di jalan raya ya, karena biar tahu realitanya gitu. Kalau misalkan di tempat yang kayak lapangan gitu kayaknya nggak apa ya, nggak akurat gitu. Nah posisi kayak gini gue langsung ke gigi 1 ya. Nah stop anyway ya, kan tadi posisinya berhenti ya. Posisi kayak gitu kan dari gigi 1 ya, kopling masih ditekan. Kalau di lampu merah gue jarang sih netral kecuali lama ya. Jadi caranya biar nggak mati ya mesinnya ya. Yang jelas kopling masih ditekan ya, buka gasnya dikit lalu dibuka koplingnya setengah aja, setengah kopling, jangan full ya. Karena kalau lu lepas full langsung full itu dia mesinnya bakal mati. Kalian harus tahan dulu setengah kopling. Kalau udah jalan perlahan gasnya ditarik, koplingnya dilepas atau dibuka perlahan juga, jadi biar mesinnya nggak mati ya. Nah kalau posisinya kayak begini, aduh salah ambil jalur gue, salah ambil jalur. Ini terlalu ke kanan gue ya, jangan ditiru ya teman-teman, ini nggak baik teman-teman. Nah posisi kayak begini gue pakai gigi